الصلاة والسلام عليك. 5 amalan bulan Syakban 2024 yang dapat dikerjakan selain puasa. Syakban merupakan bulan ke-8 dalam kalender Hijriah. Jika sudah masuk bulan ini, berarti Ramadan semakin dekat dan tinggal menghitung hari saja. Syakban dapat dimanfaatkan umat Islam sebagai bulan persiapan sebelum Ramadan tiba. Hal ini agar nanti kita dapat memaksimalkan pahala di bulan Ramadan. Ada beberapa amalan yang dapat dilakukan di bulan Syakban, salah satunya berpuasa. Puasa di bulan Syakban sunnah karena Rasulullah SAW sering melakukannya. Alasan Rasulullah SAW berpuasa di bulan Syakban karena beliau ingin amalnya dilaporkan saat berpuasa. Hal ini sebagaimana diriwayatkan An-Nasai dan Imam Ahmad. Dalam riwayatnya, Usamah ibnu Zaid bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasul, aku tidak melihatmu berpuasa pada suatu bulan seperti pada bulan Syakban." Rasulullah menjawab, "Itu bulan yang dilalaikan manusia antara bulan Rajab dengan bulan Ramadan. Aku ingin amalku tidak diangkat kecuali aku sedang berpuasa." Hadis riwayat Nasai dan Ahmad. Selain puasa, berikut ini amalan Syakban yang dapat dilakukan umat Islam. Semoga kita dapat mengamalkan salah satunya sebagai persiapan menjelang Ramadan. 1. Memperbanyak doa. Selain puasa, pada bulan Syakban juga dianjurkan untuk banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, khususnya saat malam nisfu Syakban. Sebab, doa yang dipanjatkan di malam nisfu Syakban akan diterima oleh Allah. Demikian sebagaimana diterangkan dalam hadis riwayat Al-Imam Al-Baihaqi dari Utsman bin Abi Alas dari Nabi, beliau bersabda, apabila datang malam nisfu Syakban, ada pemanggil berseru, "Apakah ada orang yang memohon ampun dan aku akan mengampuninya? Apakah ada yang meminta dan aku akan memberinya? Tidak ada seseorang pun yang meminta sesuatu kecuali aku akan memberinya, kecuali wanita pezina atau orang musyrik." 2. Memohon ampun kepada Allah. Pada malam nisfu Syakban dianjurkan untuk memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab, pada malam ini Allah mengampuni seluruh makhluknya kecuali orang yang menyekutukan Allah dan orang yang bermusuhan. Allah melihat kepada makhluknya pada malam nisfu Syakban, lalu memberikan ampunan kepada seluruh makhluknya kecuali kepada orang yang menyekutukan Allah atau orang yang bermusuhan. Hadis riwayat At-Tabrani dan Ibnu Hibban. 3. Melaksanakan sholat sunnah. Amalan berikutnya di bulan Syakban adalah melaksanakan sholat sunnah pada malam nisfu Syakban. Dalam kitab Ihya Ulumuddin Jilid 1, Imam Ghazali menerangkan waktu dan tata cara sholat pada malam nisfu Syakban. Adapun sholat sunnah Syakban adalah malam ke-15 bulan Syakban. Dilaksanakan sebanyak 100 rakaat. Setiap 2 rakaat 1 salam. Setiap rakaat setelah Al-Fatihah membaca Qul Huwallahu Ahad sebanyak 11 kali. Jika mau, seseorang dapat sholat sebanyak 10 rakaat. Setiap rakaat setelah Al-Fatihah Qul Huwallahu Ahad 100 kali. Ini juga diriwayatkan dalam sejumlah sholat yang dilakukan orang-orang salaf dan mereka sebut sebagai sholat hair. Mereka berkumpul untuk menunaikannya. Mungkin mereka menunaikannya secara berjamaah. 4. Memperbanyak sholawat. Bulan Syakban disebut sebagai Syahrul Sholawati ala Nabi SAW, yaitu bulan sholawat kepada Nabi Muhammad. Di bulan Syakban ini, Allah menurunkan ayat yang memerintahkan untuk bersholawat dan menyampaikan salam kepada Rasulullah. Ayat yang dimaksud yaitu surah Al-Ahzab ayat 56, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersholawat untuk Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam dengan penuh penghormatan kepadanya. 5. Memperbanyak membaca Al-Quran. Orang-orang soleh terdahulu memperbanyak membaca Al-Quran pada bulan Syakban. Kebiasaan ini kemudian diikuti oleh masyarakat sampai-sampai menamai bulan ini sebagai bulan para pembaca Al-Quran dan bulan Al-Quran. Secara khusus,
Pada malam nisfu Syakban biasa berkumpul di masjid atau surau selepas sholat maghrib untuk berzikir dan membaca Yasin 3 kali secara berjemaah. Pada setiap bacaan Yasin, terdapat permohonan berbeda yang dipanjatkan kepada Allah. Pada bacaan Yasin pertama, memohon panjang umur serta mendapat taufik untuk menjalankan ketaatan. Bacaan Yasin kedua, memohon perlindungan diri dari mara bahaya, penyakit-penyakit dan niat melapangkan rezeki. Sedangkan ketiga untuk meraih kekayaan hati dan husnul khotimah. Wallahu alam. ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن